Akhirnya ujian udah selesai coy ya. Dan gimana kalian remedi atau enggak? Dan iya, hari ini adalah hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 yang dimana apa hari wibu sedunia coy ya. Atau hari atau sebenarnya hari otaku sedunia gitu. Tapi yang menarik di sini adalah yang dimana hari ini tanggal 15 ini adalah hari diumumkannya film terbaru Makoto Shinkai coy ya. Jadi iya, sebenarnya menarik hari ini. Dan ya kebetulan 1 jam yang lalu dari Anime Corner ini sudah diumumin yaitu film anime terbaru Makoto Shinkai Suzume no Tojimari, yaitu adalah judul terbaru dari film anime Makoto Shinkai yang terbaru ini ya teman-teman, yaitu ya Suzume no Tojimari ini teman-teman, yang artinya tadi aku translate agak. Dan sebenarnya aku ini tahu dari story WhatsApp teman-teman aku coy ya, teman-teman member grup. Jadi kalau kalian mau ikut grup Lead Sekai ini, kalian cek link aja di deskripsi, di situ ada nomor akun, ntar kalian chat aja nanti aku masukin ya teman-teman. Dan ya kita langsung aja bahas film anime terbaru Makoto Shinkai Suzume no Tojimari atau Tutup Pintu. Jadi Suzume no Tojimari ini dijadwalkan rilis pada musim gugur fall 2022. Kalau kalian nggak tahu, fall itu bulan Maret sampai Juli nggak sih? Ya antara Maret sampai Juni gitulah, aku sedikit. Ya intinya ini nanti tayang pada musim gugur fall 2022 di Jepang ya teman-teman. Di Jepang, ingat fall 2022 itu di Jepangnya ya teman-teman. Dan fall itu antara bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya mungkin antara bulan itulah intinya. Dan untuk di Indonesia mungkin bisa 1 sampai 6 bulan setelah tayang di Jepang, atau bisa saja 1 bulan seperti anime Tenkinoko kemarin yang dimana Juli tayang di Jepang dan tayang di Indonesia bulan Agustus ya teman-teman. Ya semoga aja ini cepet juga, karena kalau lama-lama gitu rawan spoiler gitulah. Dan ya dari tadi aku ngomong mulu. Dan ini adalah key visual pertama yang ditampilkan juga dalam film ini ya teman-teman. Dan ya di sini ada pintu di tengah-tengah bangunan yang udah rusak dikelilingi air gitu. Entahlah apa maksudnya, kita tunggu aja ya teman-teman. Dan kita langsung aja menuju ke bagian paling menarik di sini, yaitu sinopsis. Karena kalau nggak ada sinopsisnya gitu kemarin aku bahas kurang aja gitu, jadi aku cuman ngoceh aja, nggak tahu apa yang akan ditayangkan di film ini. Jadi di sini udah ada sinopsis ya teman-teman. Kok agak sulit ya? Mungkin aku bakal pindah web ya teman-teman, ke Indonesia aja. Dan di sini saya udah pindah di chapteria.com dan iya kita langsung aja baca sinopsisnya. Seorang gadis berusia 17 tahun, Suzume, jadi Suzume itu nama orang ya teman-teman, yang tinggal di sebuah kota yang tenang di Kyushu, bertemu dengan seorang pemuda yang berkeliling dan berkata, saya sedang mencari sebuah pintu. Mengikutinya, dia menemukan sebuah pintu tua di reruntuhan pegunungan, seolah-olah itu adalah satu-satunya yang tertinggal dari reruntuhan. Oh, ini maksudnya reruntuhan itu udah setelah bencana ya teman-teman. Ya seperti yang aku bilang, ini filmnya memang bertema mengenai setelah bencana gitu. Dia pun meraih pintu itu dan ditarik ke sesuatu. Tak lama kemudian pintu-pintu yang mulai terbuka silih berganti di berbagai penjuru Jepang. Bencana akan datang dari sisi lain, jadi pintu yang terbuka harus ditutup. Bintang-bintang, matahari terbenam dan langit pagi. Ada langit di tempatku tersesat, seolah-olah sepanjang waktu telah mencair. Dibantu oleh pintu misterius, perjalanan mengunci pintu dimulai. ini mengenai cerita perjalanan mengunci pintu gitu untuk mencegah bencana mungkin. Apa seperti itu ya teman-teman? Ada bencana dari sisi lain, jadi pintu yang terbuka harus ditutup. Oh, mungkin ini mengenai perjalanan dua seorang gadis berusia 17 tahun ini dengan seorang pemuda yang berjuang mengunci pintu yang terbuka ya teman-teman. Ya mungkin seperti itu. Dan ya kebetulan di sini ada sinopsis 2 juga ya teman. Jadi mungkin sinopsis 2 ini lebih ke ini film ini mengenai apa sih gitu. Kita langsung baca aja teman-teman. Suzume no Tojimari adalah film perjalanan yang menggambarkan pembebasan dan pertumbuhan seorang gadis penutup pintu yang menyebabkan bencana, berlatar di reruntuhan berbagai bagian Jepang. Ini jadi mengenai mencegah bencana atau menyebabkan bencana sih teman-teman? Aku kurang paham. Oke, kita langsung lanjut baca aja.
Pemandangan yang belum pernah dilihat, bertemu dan berpisah dengan orang-orang, banyak kejutan dan kesulitan. Meski demikian, kisahnya yang bergerak maju membawa sebagai cahaya dalam perjalanan hidup kita yang berdampingan dengan kegelisahan dan ketidaknyamanan. Sebuah kisah penutupan pintu yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kemungkinan ini mengenai time travel ya teman-teman. Tapi aku sedikit bingung di sini, sebenarnya filmnya mengenai mencegah bencana atau... Oh, paham. sorry tadi agak nggak paham ya teman. Jadi ini mengenai menggambarkan pembebasan dan pertumbuhan seorang gadis menutup pintu yang menyebabkan bencana gitu. Jadi ini ceritanya mengenai dua orang pemuda, gadis terus berusia Suzumi itu tadi lah. Suzumi dan seorang pemuda untuk menutup pintu yang ada di Jepang karena pintu itu menyebabkan bencana gitu. Jadi ya berkisah penyelamatan dunia gitulah mungkin. Mencegah bencana ya teman. Ya intinya film anime Makoto Shinkai ini nggak jauh dari bencana alam ya teman. Aku nggak tahu kenapa akhir-akhir dari Kimi no Na wa dan Kinoko dan sekarang Suzumi to Himari ini bencana juga ya teman. Dan ini sangat menarik karena aku sendiri suka dengan tema post apokaliptik gini ya teman-teman. Karena menurutku memang agak jarang anime model pasca kiamat atau pasca bencana gini. Jadi ya sangat-sangat menarik dan semoga aja tayang cepat, mungkin Maret gitu, dan tayang di Indonesia Maret April dan ya semoga aja cepet gitu. Dan mungkin aku bakal nonton, jadi mungkin kalian yang rumahnya Mojokerto bisa ajak aku ya teman-teman. Jadi ya itu aja sih. Jadi gimana menurut kalian film yang terbaru ini? Apakah sangat menarik atau membosankan? Bisa kalian komen di bawah ya teman-teman. Ya ini udah malam, jam 20 lebih 27 menit dan Indonesia sekarang main lawan Vietnam ya teman-teman. Dan aku harus segera nonton. Oke lah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan maaf jika ada kesalahan dan ngomongnya belibet karena ya terima kasih.